Di antara yang dinukil dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam doa ketika sujud, di antaranya subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la, subhana rabbil a'la. Adapun tambahan wa bihamdihi awalnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dan beliau akhirnya rujuk. Akhirnya beliau rujuk sebagaimana di silsilah dhaifah zahirnya. Kemudian yang selanjutnya subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ada juga hadis di sahih Muslim, Abu Bakar datang kepada Nabi, ya Rasulullah, "Allimni du'aan ad'u bihi fi salati." Ajarkanlah kepadaku doa yang ku baca dalam salatku. Dalam salat berarti ketika sujud dan sebelum salam. Karena ini tempat atau dua tempat berdoa. Lalu Nabi ajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa ant faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Dan tiada yang mengampuni dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah bagiku dosaku dan rahmatilah aku, sesungguhnya Engkau Maha mengampuni dan Maha merahmati. Secara umum dalam sujud boleh membaca doa-doa lain karena Nabi berikan kaidah umum. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru min ad-du'a. Posisi terdekat seorang hamba dengan Allah adalah dengan Tuhannya. Tatkala dia sujud maka perbanyaklah berdoa. Hanya saja bolehkah kita berdoa ketika sujud dalam salat dengan bahasa Indonesia karena tidak hafal banyak doa? Saya dulu pernah punya tulisan sewaktu di Mekah menjawab pertanyaan salah seorang jemaah. Lalu kita nukil dari pendapat 4 mazhab. Meskipun ada detail masalah terjemah, tidak terjemah, bagaimana kalau kita tidak hafal bahasa Arabnya, tapi kita terjemahkan. Secara umum, tidak boleh mengucapkan bahasa selain bahasa Arab dalam salat kita. Kalau tak dapat doa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini mencakup semua kebaikan dunia, semua kebaikan akhirat. Kemudian di doa sebelum kita salam, di antaranya doa yang 4, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada juga hadis di Sahih Bukhari dan ini jarang juga dibaca. Dan disebutkan di riwayat bahwa dibaca ini antara tasyahud dan salam. Di antaranya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghrami. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang. Ada lagi, Allahumma inni as'aluka bi annaka al-wahidu al-ahadus samadu alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi jami'a innaka antal ghafurur rahim. Didengar oleh Nabi seorang sahabat berdoa dengan doa ini. Lalu kata Nabi, laqad sa'ala Allah bismihil a'zam alladhi idza du'iya ajab wa idza su'ila a'ta. Sungguh lelaki ini yang Nabi dengar doanya dalam salatnya, kemungkinannya sebelum salam, yaitu beliau berdoa dengan memakai nama Allah yang paling agung, Al-Ahadus Samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dipakai juga nama Allah, Allahumma. Dengan nama itu kalau dia berdoa, maka doanya akan dikabulkan. Kalau dia meminta, maka permintaannya akan dikasih, akan diberi. Saat ini sebagai pengawas security driver dan OB yang disalurkan oleh perusahaan outsourcing penyalur tenaga kerja. Anda setiap bulannya dibayar oleh perusahaan outsourcing tersebut. Apakah ada keberkahan di dalamnya? Kita butuh keterangan tentang bagaimana sistem kerjanya di sana. Apakah yang kita awasi ini hal-hal yang jaiz, yang boleh? Apakah yang kita lakukan itu tidak keluar dari tuntunan syariat? Ini perlu hal yang lebih detail.
Secara umum kalau yang kita awasi ini bukan perkara yang melebihi syariat, berarti sah-sah saja kita mengambil upah dari itu. Tapi kalau kita mengawasi orang yang sedang melakukan maksiat, maka dalam ayat disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Seperti contohnya afwan, menjadi security di instansi-instansi riba. Mengamankan orang, mempersilakan orang untuk masuk ke dalam riba. Ini babnya kita menjerumuskan diri dan orang lain ke dalam. Tidak boleh. Tidak boleh kalau kita punya homestay, lalu kita persilakan orang untuk menyewanya, padahal dia tidak nikah, entah siapa-siapa, bukan mahramnya. Mungkin kita bilang, saya kan tidak melakukannya. Pertanyaannya, bukankah kita yang membuka tempat ini untuknya? Dan siapa yang menjadi sebab suatu kebaikan terjadi, dia dapat pahala. Begitu juga siapa yang menjadi sebab keburukan terjadi, dia juga dapat dosa. Kalau sudah dosa, hilang berkah. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan dari ungkapan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-ma'asi tamhaqqu barakatal al-umri wa rizqi, dan yang tadi malam kita sebutkan. Maka kita butuh keterangan lebih detail tentang seperti apa kinerjanya, wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.